Halo sobat, kamu pernah nggak sih ngerasa udah nyoba buat nyisihin uang tiap bulan, tapi entah kenapa, kok rasanya duit itu cepet banget hilangnya? Baru aja kumpul 1 juta 2 juta, ada aja yang kejadian. Ban bocor, HP rusak, temen nikahan, tiba-tiba disuruh transfer. Tabungan yang tadinya niatnya mau buat modal usaha, hilang. Dan parahnya, kadang kita mikir, ya udahlah, nanti nabung lagi. Tapi ya gitu, nanti-nanti itu kadang nggak pernah datang. Atau kamu termasuk yang udah pernah nabung gede buat beli aset, tapi malah kejadian darurat dan kamu harus jual itu semua. Rasanya kayak naik tangga, terus tiba-tiba jatuh dari anak tangga paling atas karena nggak ada pegangan. Nah, menurutku ini bukan semata soal kamu nggak bisa nabung, tapi mungkin karena kamu belum tahu, ternyata nabung itu ada urutannya. Dan ini penting banget, karena kalau kamu salah urutan, bisa jadi kamu kelihatan sibuk ngumpulin uang, tapi hidupmu tetap nggak aman secara finansial. Di episode kali ini kita akan membahas urutan dalam menabung, mana yang harus diutamakan dan mana yang bisa nanti. Jadi jangan terbalik ya guys. Nah, prioritas yang utama dalam menabung yaitu dana darurat. Sebelum kamu mikir soal cuan dari saham, properti, kripto, atau usaha gede, kita mesti ngomongin satu hal paling dasar yang sering banget disepelekan. Dana darurat. Gini deh, kamu naik motor pasti pakai helm kan? Naik mobil juga, walau jalanan sepi, tetap pasang sabuk pengaman. Karena apa? Karena kita nggak tahu kapan bakal jatuh. Dan dana darurat itu sama. Dia adalah helm finansialmu. Dana ini bukan buat gaya-gayaan, bukan buat flexing. Ini murni buat bertahan. Kalau kamu kena PHK, kalau sakit mendadak, kalau laptop rusak, padahal kerjaan numpuk. Dana darurat yang bakal selamatin kamu dari utang, stres, dan hidup kocar-kacir. Idealnya berapa? Kalau kamu single, tinggal sendiri, 3 bulan pengeluaran. Kalau udah nikah, punya anak atau tanggungan, minimal 6 bulan. Lebih bagus 9 sampai 12 bulan. Misalnya hidupmu butuh 3 juta rupiah sebulan. Berarti dana darurat idealmu minimal 9 juta rupiah. Nggak harus langsung kekumpul, tapi mulai dari 100 ribu rupiah pun boleh. Yang penting rutin. Simpannya di mana? Rekening terpisah dari rekening harian. E-wallet khusus, bebas biaya admin, enggak gampang tergoda tarik. Hindari disimpan di reksadana, logam mulia, apalagi properti. Karena ini harus liquid, bisa diakses kapanpun tanpa bikin kamu rugi waktu dijual. Prioritas yang kedua itu asuransi kesehatan. Orang kadang mikir, udah punya dana darurat, buat apa asuransi? Tapi gini, dana darurat itu buat kejadian-kejadian ringan dan sementara. Sementara asuransi itu pelindung dari hal yang langsung bisa nguras seluruh hidupmu. Contoh, sakit parah, rawat inap 7 hari, puluhan juta. Kecelakaan, operasi, meninggal dunia, gimana nasib anak istri? Kalau kamu nggak punya asuransi, semua yang udah kamu bangun, tabungan, investasi, aset, bisa ludes dalam sekejap. Dan itu bukan cerita sinetron, itu kejadian nyata banget. Asuransi dasar minimal yang kamu perlu. BPJS Kesehatan, wajib, terjangkau, cakupan luas. Asuransi kesehatan swasta, buat kamu yang butuh fleksibilitas dan rawat inap di rumah sakit pilihan. Asuransi jiwa, wajib kalau kamu punya tanggungan, supaya kalau kamu nggak ada, mereka tetap aman. Ingat, asuransi itu bukan investasi, ini proteksi. Jangan berharap untung dari situ. Tapi begitu risiko datang, dia adalah satu-satunya hal yang bikin kamu nggak bangkrut semalam. Nah, setelah 2 pondasi tadi aman, baru deh kamu boleh mulai mikir tabungan untuk kebutuhan-kebutuhan besar yang waktunya lebih dekat. Nikah, DP rumah, punya anak, lanjut kuliah, atau liburan impian. Banyak orang ngotot nabung buat nikah, tapi lupa bahwa hidup setelah nikah lebih panjang.
Dan kalau sebelum nikah aja kamu nggak punya dana darurat atau asuransi, setelah nikah bisa lebih chaos. Kunci dari tabungan jangka pendek dan menengah adalah tujuannya jelas, targetnya realistis, rencananya rinci. Contoh, mau nikah 1,5 tahun lagi butuh 80 juta rupiah. Berarti kamu harus nyisihin sekitar 4-5 juta rupiah per bulan dari sekarang. Mau kuliah tahun depan, biayanya 20 juta rupiah. Sisihkan 1,6 juta rupiah per bulan mulai bulan ini. Simpan di mana? Reksadana pasar uang, deposito, tabungan berjangka. Jangan campur dengan dana darurat. Jangan juga ditaruh di tempat yang terlalu liquid, karena kamu butuh disiplin untuk nggak narik sebelum waktunya. Sekarang masuk ke urutan keempat yang sering banget dianggap enteng, tabungan pensiun. Ini bukan karena nggak penting, tapi karena kita realistis. Kita nggak bisa mikirin masa tua kalau masa sekarang aja masih berantakan. Tapi justru karena pensiun itu jauh, kita harus mulai dari sekarang. Kenapa? Karena waktu itu senjata utama. Makin muda kamu mulai, makin ringan cicilannya, makin gede hasilnya. Contoh, usia 25 tahun, nabung 500 ribu rupiah per bulan. Dalam 30 tahun bisa jadi miliaran. Usia 40 baru mulai, dengan nominal sama, dapatnya jauh lebih kecil. Usia 50 baru mulai, ya, siap-siap kerja terus sampai tua. Simpan di mana dana pensiun? BPJS Ketenagakerjaan, JHT, DPLK, dana pensiun lembaga keuangan, reksadana saham jangka panjang emas digital, buat yang pengen sistem bagi hasil. Yang penting, jangan taruh dana pensiun di tabungan biasa ya. Inflasi itu musuh utama masa tua. Kalau gaji pas-pasan, mulainya dari mana? Ini pertanyaan yang paling banyak ditanyain. Kak, aku udah berusaha, tapi gaji segini mah buat hidup aja ngepas. Gimana bisa nyisihin buat semua pos itu? Jawabannya, fokus urutan bukan jumlah. Kamu nggak harus punya semuanya sekaligus. Tapi kamu harus tahu yang mana yang harus diprioritaskan. Tips, fokus satu persatu. Dulu 1-3 bulan fokus ke dana darurat dulu. Targetkan 1 bulan pengeluaran dulu aja. Setelah itu aktifkan BPJS. Baru nanti pelan-pelan cicil dana nikah, dana pensiun, diladilil. Manfaatkan yang gratis, subsidi BPJS kesehatan itu murah dan efektif. Jangan tunggu sampai sakit dulu. Kalau karyawan, aktifin juga BPJS Ketenagakerjaan. Pangkas standar hidup, bukan harapan hidup. Kadang kita terlalu idealis, pengen nikah tahun depan, beli mobil, beli rumah, tapi dana darurat pun belum ada. Turunin target, jangan mimpi hilang. Cuma tunda sedikit, nggak apa-apa. Mulai dari nominal kecil 10.000 rupiah sehari itu 300.000 rupiah sebulan. Itu bisa jadi dana darurat awal. Konsistensi lebih penting dari jumlah. Naikkan penghasilan pelan-pelan, coba cari sampingan, freelance, jualan kecil-kecilan, buka jasa online, apapun. Yang penting tambahan uang itu jangan langsung buat beli skincare baru atau nongkrong. Langsung alokasikan ke pos yang penting dulu. Jadi simpulannya, menabung itu bukan soal besar kecilnya uang, tapi tentang urutan dan ketahanan. Kalau kamu salah urutan, yang terjadi adalah kamu terus naik tangga impian, tapi anak tangganya rapuh. Akhirnya kamu jatuh dan harus mulai dari nol lagi. Tapi kalau urutannya benar, mulai dari dana darurat, lalu asuransi, kemudian tabungan jangka pendek dan menengah, baru dana pensiun, kamu nggak cuma bisa bermimpi, tapi bisa bangun dan bertahan dari guncangan hidup. Mulai dari kecil nggak masalah, tapi jangan nunda terus. Karena masa depan itu nggak datang karena doa doang, tapi karena keputusan-keputusan kecil yang kita ambil hari ini.